Berusaha buat disadarin kan, kayak sadar gitu. Cuma tiba-tiba ada cewek lain yang ikutan histeris. Kesurupan juga, jadi kayak nular. Takut kenapa-napa ya amit-amit gitu jadi kesurupan massal. Gengs, menjelang malam Halloween nih, kita jangan mau kalah sama hantu-hantu no. Yang dilihat mukanya mulus-mulus banget kan, sampai ada hantu muka rata. Itu kenapa ya hantu kayak kagak ada pori-porinya kayak artis-artis Korea? Skincare-nya apa sih mereka? Ya kalau kita mah sebagai manusia, pakai yang pasti-pasti aja kali ya. Yang beneran bisa bikin glowing, apalagi kalau bukan Miracle Glossy Series. Langsung mainkan! Jadi karena yang kemarin udah habis, kita nih buka satu box lagi ya. Gua selalu nyetok yang namanya Miracle Glossy Series, nggak boleh kehabisan sama sekali. Nah yang pertama ini langsung aja kita semprot pakai face tonernya, sepraktis itu gengs. Abis itu nih glossy serumnya, ini tuh kuncian buat membuat kulit menjadi semakin glowing. Dan terakhir ini karena kita malam ya, biar tidak mencekam malamnya kita pakai night cream dari Miracle Glossy Series juga gengs. Nah buat kalian yang belum nyobain sampai sekarang, kemana aja lu nggak nyoba-nyobain? Gue bilang nyobain. Saran gue sih tapi belinya lewat Shopee aja, biar bisa pakai kode diskon ini nih biar cuan. Beli satuan juga bisa kok, tenang aja. Tapi kalau saran gue lagi lah ya, beli aja sebox udah lengkap dan hasilnya bisa maksimal pakai semua produknya. Jadi langsung aja mainkan. Hai gengs, kembali lagi di teman cerita dalam rangka masih nih malam Halloween yang makin mencekam. Jadi di teman cerita kali ini gue juga bakal bawain sebuah cerita tentang malam keakraban yang berujung mencekam uga. Nah buat kalian dulunya misalkan pas masuk sekolah atau masuk kuliah dan kerja, pasti pernah deh yang namanya ikut acara-acara bonding macam begini. Tapi masalahnya tujuan dari malam keakraban itu maksudnya kan supaya kita nih kenal sama teman-teman baru, bukannya kenalan sama setan baru. Jadi langsung aja cerita ini tuh datang dari teman kita namanya Mas Dwi, di mana kejadian ini kira-kira dialami tuh di tahun 2014. Pokoknya pas dia udah masuk di tahun keduanya kuliah. Di mana katanya si Mas Dwi ini itu kuliah di salah satu universitas di kota Salatiga, gengs. Soalnya kalau salah semua nanti 0 nilainya. Fix gue lama-lama mirip bapak-bapak, jokesnya receh banget ya. Nah pokoknya di sana si Mas Dwi ini ya ngambil jurusan sastra Inggris yang waktu itu kebetulan merupakan jurusan baru di Fakultas Ilmu Budaya di kampusnya. Pokoknya dia aja tuh jatuhnya masih angkatan kedua, gengs. Kebayangkan sebaru apa itu jurusannya? Dan karena posisinya di sana dia itu udah masuk ke tahun kedua ya waktu kuliah, otomatis Mas Dwi ini udah jadi senior. Nah sama teman-temannya akhirnya mereka ngurus lah tuh semua tetek bengek perospekan buat menyambut para mahasiswa baru. Tapi dengan pengalaman yang pada minim-minim semua ya. Karena balik lagi itu kan fakultas baru. Sebelum-sebelumnya tuh senior mereka diurusnya, digojloknya gitu-gitu tuh sama BEM. Lah Mas Dwi ini aja angkatan yang kedua. Jadi kala itu semua panitia ini modalnya pada sok tahu aja udah. Mulai dari menentukan waktu, menentukan acara. Semuanya pokoknya suka-suka sendiri. Ya akhirnya diputuskan lah. Mereka mengadakan malam acara keakraban tersebut. Selama 1 malam di daerah Muncul tuh namanya. Emang namanya muncul begitu ya. Jangan nungguin ada teks-teks muncul di sini, emang namanya muncul. Di mana itu letaknya katanya nggak jauh. Si muncul-muncul ini dari Danau Rawa Pening. Nah kita juga jadi pening nggak tuh? Nggak tahu itu di mana sih lokasinya maksudnya. Buat kalian yang tahu, boleh komen-komen di bawah ya. Kali pernah kesana juga. Ya pokoknya katanya areanya tuh masih ada di sekitaran area Salatiga, Ambarawa, sama Unggaran dan sekitarnya. Lagi-lagi kita pening kagak tahu. Bengek gue lama-lama nih. Dan alasan mereka ini milih di situ sesimpel ya, perkara murah dan perizinannya gampang, udah kagak ribet. Gak usah aneh-aneh lah, yang penting jalan. Yaudah sampai akhirnya ada total sekitar 40 orang para mahasiswa baru nih kumpul semua di kampus. Terus sama-sama kesana naik angkot yang udah di-charter. Tibalah mereka di area muncul-muncul tadi itu di jam 3 sore. Nah pas sampai di lokasi, rata-rata ternyata pada happy tuh. Karena ngeliatnya suasananya sejuk, terus asri gitu, cakep. Dan lokasi camping mereka juga itu dekat dengan ada wilayah empang yang empang masih baru. Jadi kalau foto tuh terkesannya kayak lagi di samping-samping danau-danau estetik. Nah tapi kan tadi pas mereka udah sampai agak lumayan udah sore ya. Ya udah semua peserta langsung bagi-bagi tugas. Yang cowok diriin tenda dan yang cewek masak-masak. Total tuh ada 8 tenda, di mana satu tendanya itu diisi sama 5 orang, jadi umplok-umplokan lah di situ. Nah sampai setelah maghrib masuk nih ke acara inti. Ya namanya juga kan malam keakraban, bukan siang keakraban.
Ya udah mereka di situ main games. Terus beberapa orang juga tampil tuh seru-seruan sambil makan-makan juga bareng-bareng gitu di tengah api unggun. Seru ya begitu ya. Nah ada nih salah satu games yang mengharuskan mereka semacam menulis kesan dan pesan buat sesama mahasiswa di sana. Tapi di sini maksudnya kesan pesannya tuh lebih ke arah julid sih geng. Dimana di situ harus disebutin spesifik namanya siapa dan kesan pesan untuk orang itu tuh apa gitu dari lo. Misalnya aja nih ya, gua nih Roma-Romanya nggak suka nih ngeliat ada mahasiswa tuh namanya Justin Bieber. Nah gua tulis dah tuh, Justin jangan so iya ya lu ya, kegantengan aja jadi orang. Petantang, petenteng gitu kalau jalan biasa aja udah. Repot banget hidup lu begitu. Nah tapi nama gue nggak ditulis di situ ya. Jadi nama si Justin Bieber tujuannya aja udah. Nah waktu itu di angkatan mereka ada yang namanya Bowo. Kebetulan juga si Bowo ini tuh memang satu kosan sama si Mas Dwi. Ya pokoknya muter-muter di situ aja sih. Namun walaupun jatuhnya satu kosan, si Mas Dwi ini nggak begitu kenal sama si Bowo. Ya mereka kan beda angkatan. Yang jatuhnya Bowo ini juga anak baru masuk tuh ke kosannya. Tapi sih dari cerita-cerita anak-anak maba yang lain, Bowo tuh dibilang kelakuannya agak-agak aneh dan so asik begitu, kayak Justin Bieber. Anaknya sih baik, cuma memang mungkin nggak sefrekuensi kali ya. Kalau ngomong tuh suka kayak nggak nyambung, kayak apaan sih lu? Ya mungkin macem Bowo TikTok zaman dulu kali ya, dijauhin orang-orang dikata-katain. Ya sekarang aja orang-orang pada nyebur pada mainan TikTok. Ya lihat lu sendiri lu pada. Nah intinya si surat-surat kesan dan pesan itu jadinya banyak ditunjukkan untuk ke si Bowo. Sampai di jam 11 malam. Surat-surat yang mereka udah tulis tuh ternyata harus dibacain. Dikira kan tadi nulis ya dibaca buat senior doang gitu ya. Ternyata enggak, gengs, dikerjain mereka. Ya panik lah kan nggak enak ya. Ditambah si Bowo ini yang menjadi pembuka. Perkara dia yang paling dapat banyak surat. Ya udah walaupun dengan ragu-ragu nih, si Bowo ke depan gitu kan. Terus mulai bukain satu-satu suratnya, bacain. Ternyata isinya bener aja, penuh dengan kata-kata yang gak enak. Kayak pas dibaca, Bowo lo so asik, Bowo cupu, tapi sosokan ngerokok biar keren. Terus, Bowo jokes lo garing. Kita kayak sendiri juga ini Bowo apa Bokiro Tada sih? Ya rata-rata emang kayak semacam komen-komen julid gitu dari para netizen. Lah kita relate lah ya sama perasaannya Bowo. Awalnya banyak anak-anak yang pada ketawa-ketawa aja tuh buat lucu-lucuan. Mungkin menganggap semua itu hanya bahan candaan. Tapi kan kadang hati orang kagak sama ya. Ada aja pasti yang gak suka lah sama candaan-candaan seperti itu. Sampai akhirnya si Bowo ini nangis, gengs. Kesian ya si Bowo ya. Ya cuma karena hal itu dia tambah diketawain lagi. Dilihat kan ini cowok udah gede gitu masih nangis. Di depan teman-temannya lagi banyak orang. Yo emang kenapa sih kalau cowok nangis? Gua kemarin juga aja baru nangis tuh kejar nonton Ngeri-Ngeri Sedap. Sedih banget. Cakep tuh film tuh. Nah pokoknya di situ si Bowo itu sampai terbata-bata gitu ngomongnya. Karena kan suratnya juga banyak yang gak habis-habis. Tapi dia harus tetap membacakan kalimat-kalimat jelek untuk dirinya. Sampai tahu-tahu mungkin gak kuat. Berat gitu. Jatuh si Bowo pingsan. Nah masalahnya pas pingsan udah jatuh ke tanah brak gitu. Si Bowo ini kejang-kejang, gengs. Dan mulutnya ngeluarin busa juga. Pada teriak langsung, Bowo ayan gitu. Yang ternyata si Bowo ini emang punya riwayat penyakit ayan, gengs. Ya otomatis pada panik semua lah. Dan pas Mas Dwi mau coba angkat itu si Bowo buat bawa ke tenda, tiba-tiba Bowo berdiri lagi. Tapi matanya melotot. Dengan kondisi mulutnya masih keluar busa gitu ya. Dan dia toto tertawa, lalu melengking sambil nunjuk-nunjuk nih ke arah peserta ke semuanya. Bilang, bajingan kowe kabeh, ngergeti omahku, sopo sing wani ngobo omahku, bocah bajingan kabeh. Nah, ada orang marah begitu nggak sih? Ya anggap aja itu maksudnya marah ya. Nah, di situ ada mahasiswa itu yang nyeletuk. Bowo kesurupan. Nah, dengar begitu, si Bowo langsung melotot ke arah anak tadi tuh yang ngomong begitu dan jalan perlahan mendekati dia. Masalahnya di situ posisinya Mas Dwi masih bingung nih. Ini si Bowo bener kesurupan apa acting doang nih? Karena kan basicnya si Bowo emang katanya tuh suka aneh-aneh gitu. Kelakuannya kadang suka ajaib. Akhirnya sama si Mas Dwi diselengkat kakinya Bowo. Tadi pas lagi jalan deketin si anak itu. Sekalian ngetes nih maksudnya. Ini orang beneran kesurupan apa enggak nih? Misalkan abis diselengkat nih, terus dia teriak, aduh! Ya berarti kan ngadi-ngadi ya, mana ada setan adu-aduhan. Nah tapi abis diselengkat, si Bowo ini kan jatuh. Lah dia pingsan lagi, gengs. Ditepok-tepok begitu, nggak bangun. Langsung sama si Mas Dwi, itu dipopong nih si Bowo. Dan dibawa ke tenda kosong. Tapi katanya, walaupun si Bowo ini sebenarnya badannya kurus. Cuman pas digendong kok berat banget ya. Sampai harus dibantu sama beberapa orang. Nah abis sudah direbahin tuh, sama Mas Dwi dilap-lapin tuh tadi busa-busa yang keluar dari mulutnya Bowo. Tiba-tiba si Bowo sadar lagi melek. Dan langsung memegang tangannya Mas Dwi kenceng banget. Di situ Bowo bilang, Kak, panas Kak, tolong panas. Wo, kenapa? Apa yang kamu rasain? Apa yang panas?
Leherku panas banget, tolong panas. Nah, sama panitia yang lain kan langsung dikasih minum kan si Bowo. Di situ si Bowo minum langsung glok sampai habis 3 botol. Ya jujur Mas Dwi bingung ya. Ini si Bowo kenapa dan harus diapain? Habis minum tiba-tiba dia kayak gemeter terus melotot lagi. Dan mulutnya kembali ngeluarin busa tapi ambil ketawa. Panitia yang ada di situ banyak tuh yang jadinya kabur, kaget dan ketakutan lah. Akhirnya sama Mas Dwi tangannya Bowo dipegang terus dia ditanya tuh. Niki sinten nggih? Enten ting awakin rencang. Aku sing duri oma kene. Asu kabeh kowe bocah. Sopo sing mbok bong omahku? Gria pun ting beringking nggih. Si Mas Dwi itu sambil nunjuk ke area tempat api unggun. Maksudnya kayak rumahnya di situ. Tapi Bowo nih bukannya ngejawab, iya di situ rumah saya begitu kan. Dia ketawa-ketawa doang tuh. Jadi kan bingung ini setan Haji Bola tapi gimana? Nggak nyambung ditanya apa jawabnya aja ketawa mulu. Nah abis kata-kata begitu, tahu-tahu si Bowo nih kayak nembang. Maksudnya nyanyi gitu gengs. Nah belum kelar nih masa Bowo tahu-tahu nyanyi. Ada yang teriak, Kak tolong Kak banyak yang pingsan. Katanya gitu. Ya panitia yang lain langsung pada kesana dong. Nolongin orang-orang yang katanya pada pingsan. Sampai akhirnya yang jagain Bowo ini ada cuma 3 orang. Si Mas Dwi sama 2 orang lainnya. Akhirnya karena nggak ada yang ngerti ya sama masalah-masalah beginian. Mas Dwi minta tolong lah buat dipanggilin kuncen tempat itu. Tapi masalahnya mereka juga nggak ngerti nih kuncennya ada di mana. Cara ngehubunginnya gimana. Jadi yang pasti-pasti aja lah. Tadi kan dibilang banyak yang pingsan. Dan si Bowo ini juga punya riwayat yang jelas-jelas dia kejang-kejang berbusa. Ya udah. Panggil ambulans saja biar cepet. Dan bener aja geng, setelah 20 menitan ambulans datang nih. Anak-anak yang pada pingsan itu langsung dibawa tuh ke ambulans. Dan sementara si Bowo itu masih nyanyi, tapi kan karena keadaannya udah penuh busa. Jadi itu sambil dibopong gitu ke dalam ambulans juga. Itu para petugasnya pada nggak ketakutan apa udah biasa kali ya? Ya Bowo di situ terus berontak ya nggak mau. Tapi akhirnya mungkin karena kehabisan tenaga, Bowo akhirnya pingsan lagi. Dan ya udah di dalam ambulans dibawa. Setelah 3 hari kemudian, Bowo ini kayak nggak pernah kelihatan lagi. Batang hidungnya dia kemana ya? Nah tapi FYI aja, waktu udah dibawa sama ambulans, itu pihak rumah sakit ngabarin kalau Bowo dan anak-anak yang lain dinyatakan udah sadar dan kondisinya baik-baik aja. Jadi nggak kenapa-napa sebenarnya ya. Tapi itu abis itu Bowo kemana nih kok nggak kelihatan lagi? Cuma Mas Dwi sendiri juga nggak nanya-nanya ya. Pokoknya pas dia denger dari rumah sakit kondisinya Bowo udah siuman, udah baik ya udah. Besoknya di hari Kamis sore deh pokoknya tuh. Tahu-tahu Bowo nongol, muncul tuh di kosan, kan emang satu kosan sama Mas Dwi. Nyamperin tapi ke kamarnya. Dia bilang, Kak, ada waktu nggak saya mau cerita, katanya gitu. Cerita apaan, Wo? Mas Dwi kan juga kaget ya, tahu-tahu ini nongol nih orang nih. Nah, di situ akhirnya Bowo cerita. Kalau sejak 3 hari kemarin, semenjak malam kejadian, dia terus dimimpiin sama sosok nenek-nenek yang mukanya katanya serem banget. Sampai-sampai dia ini kalau tidur terus mimpi gitu nggak bisa bangun, harus ditepok dulu sama orang. Yang kebetulan waktu itu, si Bowo ini baru bisa bangunnya ditepok sama pemilik kos tuh, ada namanya Kosem. Makanya dari kemarin itu dia tidak masuk kampus perkara telat mulu. Nggak bisa bangun itu, baru bisa ditepok pas ditemuin sama Kosem. Alhasil si Bowo ini tuh tidurnya selalu ketakutan. Makanya dia minta untuk sementara waktu ini boleh nggak kalau saya ini numpang tidur di tempatnya Mas Dwi. Jadi kalau ada apa-apa Mas Dwi bisa nolongin saya tepok buat dibangunin. Ya mohon maaf ya, kita dengarnya kayak nih Bowo agak ngerepotin juga ya ngomong-ngomong. Apa jangan-jangan si Bowo ini ingin menggoda Mas Dwi? Lah kok jadi plot twist ceritanya? Ya karena mungkin nggak tega kali ya. Si Mas Dwi ini akhirnya membolehkan si Bowo untuk tidur di kamarnya karena mungkin ngerasa bersalah juga dengan games kemarin yang membuat si Bowo itu semacam kayak membaca perkataan-perkataan yang jelek tentang dirinya. Mas Dwi di situ juga mikir, lah palingan sehari 2 hari aja lu numpangnya nggak apa-apa lah udah. Tapi nih ya, baru malam pertama, Mas Dwi juga ikut digangguin dong. Digangguin sama setan maksudnya ya, bukan digangguin sama Bowo. Jadi plot twist lagi tuh mah. Jadi posisinya kan Mas Dwi ini tidur di kasur biasa di atas pakai dipan. Dan Bowo gelaran tuh di bawah di lantai. Sampai dini hari deh pokoknya. Mas Bowo ceritanya masih sibuk tuh di laptop ngerjain tugas. Dan Bowo ini udah tidur tuh, udah ngorok dari jam 10. Tiba-tiba Mas Dwi ini merasa kayak, kok kasurnya kayak getar ya? Berasa ini gempa apa gimana? Tapi pas dilihat ke sekelilingnya, nggak ada yang goyang. Perasaan doang kali ya. Namanya orang ngantuk, capek kan kadang emang kayak suka oleng begitu. Ya karena tugasnya juga belum selesai, jadi dia udah lanjut lagi gitu kan ngetik. Tiba-tiba Bowo ketawa tuh cekikan dengan mata yang kebuka sambil ngeliat langit-langit. Jadi posisinya lagi tidur rebahan, matanya kebuka tuh cekikikan malam-malam. Lihat begitu ya, Mas Dwi langsung ngibrit keluar, ninggalin si Bowo sendirian tuh di kamar. Dia langsung lari ke bawah, ngetok kamar Kosem tuh si pemilik kos. Laporan kan ada yang kesurupan. Tapi pas dicek nih sama si Kosem, si Bowo udah balik lagi tidur anteng. Lah kan itu kayak ngerjain orang ya. Thanksin si Mas Dwi dikira bohong, sampai bangun Kosem tuh malam-malam begitu. Tapi di situ Kosem malah bertanya kan karena dia sebelumnya udah tahu. Barsekok dia emangnya si Bowo iki dong ngelakuin opo? Kok iso ngati ono sing nesu ngono iki? Camping kok dimuncul. Wala, tak jajal takon se. Kosem pergi tuh balik lagi ke kamarnya, terus datang-datang dia bawa dupa. Jadi memang di kamarnya Kosem itu suka ada dupa-dupaan gitu sih, yang katanya membuat doa-doa kepada leluhur. Nah, di kamarnya Mas Dwi dinyalakanlah itu dupanya. Terus
Kosem duduk sambil kayak berdoa. Gak lama Bowo langsung bangun berdiri dan lari ngibrit ke kamar mandi. Di situ dia muntah-muntah. Macam orang lagi tidur terus toto bangun cepirit gitu lari ke kamar mandi. Mohon maaf, abisnya gue suka begitu tuh. Nah pas dilihat muntahannya Bowo ini ternyata ada banyak rambut-rambut halusnya gitu, geng. Dari situ si Bowo ini disuruh rebahan lagi. Nah selagi Bowo tiduran, Kosem tuh bilang kalau penunggu di tempat camping itu marah sama mereka. Karena pertama, para peserta camping ini tuh nggak minta izin untuk melakukan semacam keramaian di tempatnya tersebut. Jadi nggak permisi-misi, nggak kulonwu gitu yang ngomongnya ya. Ya tapi kan sebenarnya Mas Dwi udah izin sama pengelola di sana ya. Tapi ternyata jin di sana tuh juga kayak cosplay, ya harus kayak ngasih uang rokok sama keamanan dulu. Nah, yang kedua juga, para peserta ini tuh berperilaku nggak sopan katanya, gengs, dengan cara buang sampah dan putung rokok sembarangan. Udahlah nggak izin, ngotor-ngotorin lagi istilahnya. Di situ Mas Dwi baru paham. Oh, makanya kemarin waktu si Bowo kesurupan, penunggunya ada bilang tuh emang, rumahku kebakaran. Ya mungkin karena si putung rokok itu menyebabkan rumah si penunggu itu di alam sana kebakaran. Emang bisa begitu kali ya, nggak tahu dah. Pokoknya pas paginya, Kosem itu akhirnya pergi tuh ke lokasi camping kemarin. Katanya dia mau ngobrol sama Kuncen di sana. Sekalian mulangin penunggu yang ngikutin di tubuhnya si Bowo. Mas Dwi niatannya mau ikut, kepo dia. Tapi dilarang, kagak boleh, udah nggak usah. Nah pulang-pulang Kosem tuh cerita kalau dia habis ngomel-ngomel sama Kuncen di sana. Kok bisa ini ada orang tuh si Bowo maksudnya sampai diikutin. Yang mana itu berbahaya soalnya si Bowo ini tuh kan punya ayan. Sampai kejang-kejang begitu keluar busa, kalau kenapa-napa siapa mau tanggung jawab. Yang mana emang nggak seharusnya penunggu di sana tuh sampai bisa menelan korban. Udah nggak bener deh dibilangnya. Ditambah lagi posisinya si Bowo ini kan sebenarnya nggak salah ya. Nggak tahu sih sebenarnya si Bowo ngerokok juga di sana terus buang sembarangan apa enggak. Tadi kan dibilang Bowo cupu tapi sosok ngerokok begitu. Ya mungkin karena itu juga kali ya. Yang jelas untuk keselamatannya Bowo, akhirnya dia tuh sampai dilarang. Nggak boleh datang ke sana lagi untuk selamanya ke wilayah camping itu maksudnya ya. Cuman akhirnya bukan hanya nggak ke sana lagi. Bowo ini memutuskan untuk pindah dari kampus tersebut dan keluar kota. Ya mungkin ada rasa sakit hati juga sama teman-teman di sana, kita juga kurang paham. Yang jelas sampai saat ini Mas Dwi udah bener nggak pernah dengar kabarnya lagi tuh gimana. Ya habis kesian juga ya nasibnya si Bowo ya. Udahlah dibully sama teman-temannya, jadi target hantu juga. Kalau di film-film kan harusnya kena balanya teman-temannya itu ya, yang kayak judul-judul kalian pantas mati gitu, dibalesin tuh dendamnya buat ke teman-temannya. Ini malah si Bowo juga yang nanggung. Namanya mah itu udah ketimpa tangga, udah jatuh dari tangga, ketimpa gajah. Berat banget. Sabar ya lu, Wo ya. Semua ini adalah cobaan hidup yang harus diterima dengan ikhlas dan dijalani dengan tabah. Next, di sini ada cerita juga tentang malam keakraban yang berujung horor. Dimana di cerita yang kedua ini, itu datang dari teman kita bernama Leon, gengs. Kalau yang ini tuh kejadiannya belum lama-lama banget. Yaitu di bulan Oktober tahun 2019. Ya ibarat beli mobil second gitu kan, baru 2 tahun ya masih baru lah. Nah waktu itu ceritanya si Leon baru aja kuliah di Solo. Jadi masih semester 1 nih, anak baru. Dan di kampusnya itu dia ikut sebuah organisasi English Club. Dengan tujuannya biar buat nambah-nambahin pengalaman organisasi di CV-nya gitu. Sama kali aja ada info-info buat koneksi lanjut S2 ke luar negeri. Nah pokoknya setiap tahunnya organisasi English Club ini itu selalu mengadakan malam keakraban buat menyambut anggota-anggota baru yang selalu template lah, di mana diadakannya di sebuah villa di daerah Tawamangu. Jadi tiap tahun di sono, mungkin bosen apa gimana senior-seniornya ya. Jadinya tahun itu dibedain aja yuk sekali-kali kita rebel gitu. Akhirnya mereka memilih untuk ngadain kayak camping ground di daerah Karanganyar. Ya udah tuh singkat cerita, ya namanya anak baru mah ngikut aja ya. Berangkatlah mereka ke sana dan dibagi juga ke dalam beberapa kelompok. Pokoknya ada sekitar 11 kelompok. Ya masing-masing anggotanya tuh terdiri dari 7 sampai 8 orang. Nah waktu itu si Leon ini kedapatan di kelompok 5 dan dia jadi ketuanya. Di kelompok itu yang cowok ada si Leon, Ari sama Ilham, terus sisanya 4 orang cewek semua. Sampailah mereka tadi di area camping ground yang kondisinya masih jam 12 siang. Habis sudah mulai diri-diriin tenda, terus prepare masak buat makan malam. Nggak terasa waktu udah jam 5 sore aja nih. Makanya sebelum ke acaranya nanti malam, anak-anak di sana tuh memutuskan untuk mau mandi dulu lah, bersih-bersih nih udah seharian peliket kita. Nah tapi untuk menuju kamar mandinya atau semacam kayak MCK gitu, mereka ini harus ganti-gantian karena ya biliknya cuma dikit. Jadi di sana ada 2 area kamar mandi. Yang satu di sebelah kiri tuh di deket hutan, dan yang satu lagi di sebelah kanan kayak ada deket-deket jurang. Pokoknya tiap kamar mandi itu daerahnya punya 3 bilik
3 bilik, jadi totalnya 6. Ditambah aksesnya juga lumayan, kayak jalan dulu 50 meteran dari tenda. Nah, tapi biasa nih, cewek-cewek kan minta didahulukan. Mereka memilih kamar mandi yang ada di sebelah kiri yang deket hutan aja. Jadilah mau nggak mau si cowok yang di sebelah kanan, yang deket jurang tadi tuh. Soalnya kamar mandi yang di sebelah kanan itu emang lebih kotor jatuhnya daripada di sebelah kiri. Kondisinya 2 dari 3 bilik tuh lampunya mati. Jadi kalau ke dalam lu harus kayak modal center pakai HP. Ya persis lah kayak jorok-jorok gitu, kayak kamar mandi kos-kosan anak cowok. Hingga sampailah kelompok 5 nih ke bagian jatah buat giliran ke kamar mandi. Kebetulan pas tuh, di kelompok 5 kan isinya cuma ada 3 cowok, sisanya cewek-cewek. Jadilah para cowok-cowok ini masuk ke bilik masing-masing. Urutannya Ilham, terus Ari di tengah, habis itu Leon tuh paling ujung. Nah, pas Leon lagi mandi, dia kaget nih, kayak kok airnya kayak bau kembang. Padahal kan itu tempatnya jorok ya. Tapi kok ini airnya wangi ya? Katanya bau-bau wangi-wangi bunga mawar campur minyak serimpi katanya tuh. Mohon maaf, kita juga kurang tahu minyak serimpi bawaannya kayak bagaimana. Apa mirip bau-bau biang-biang parfum condet begitu kali ya? Ya tapi hal itu nggak terlalu dipikirin. Malah kayak bagus lah, enak wangi begitu kan, daripada bau jijik. Nah pas Leon lagi sampoan tuh, kok tau-tau di tangannya dia banyak banget rambut rontok. Nah kalau kalian punya permasalahan rambut rontok, pakai jadi endorse nggak ada ya? Ya pemanasan lah, siapa tahu ada yang mau endorse sampo gitu kan, bisa pakai ini begitu. Ya masalah tapi itu rambut rontoknya panjang-panjang bukan punya dia. Mohon maaf, si Leon ini kan rambutnya model cepmek. Iya, aku kasih tahu ya ke kamu ya. Model rambutnya tuh model rambut cepmek. Jadi bilang aja ya, mau potong model cepmek. Nih, ku kasih raw yang banyak. Ih, beli gua. Nah, merasa itu bukan rambutnya, ini kita taruh lagi aja dah. Leon langsung merinding dan buru-buru gebiar gitu kan, nyelesain mandinya. Anduk-andukan terus mau keluar. Pas dia mau buka pintu, lah, pintunya kayak ditahan gitu, nggak bisa dibuka, kayak ada yang nahan dari luar. Dikirinya itu kan Ari sama Ilham lagi ngerjain, lagi nahan pintunya gitu dari luar ya. Sampai si Leon teriak nih, woi buka woi, nggak lucu ah. Tapi pintunya tetap ketahan, nggak bisa dibuka. Tahu-tahu dari belakangnya ada suara pelan gitu kedengeran. Mas, ya udah nggak enak deh itu dari situ feelingnya. Nah si Leon itu kan kedapatan kamar mandi yang kagak ada lampunya mati. Jadi sedari tadi dia pakai senter HP tuh dinyalain. Pas dia balik badan, itu senternya nyorot muka cewek cantik sih. Tapi nggak tahu itu apaan, tahu di situ. Langsung lah didobrak gitu pintunya sampai kebuka. Ternyata di luar udah nggak ada siapa-siapa nih. Maksud si Ari sama Ilham udah nggak ada di biliknya. Lari Leon langsung ke tenda. Ngomel-ngomel, kenapa gue ditinggalin? Kata si Ari sama si Ilham, mereka udah manggil-manggil kok. Tapi si Leon ini diem aja kagak jawab. Terus mereka akhirnya juga udah teriak, kita duluan lah ya. Si Leon ini tetap aja diam, tapi tetap suaranya kedengeran tuh jebar-jebur. Jadi dikiranya emang lagi mandi kan, kagak pingsan di dalam. Ya udah mereka balik. Nah, waktu udah malam acara dimulai. Setiap kelompoknya harus menampilkan performance. Pokoknya ada yang nyanyi, ada yang ngedance, ada yang acting, sampai kelompoknya si Leon ini itu nampilin drama rumah tangga. Ya enggak dong, drama komedi maksudnya. Ngapain urusan rumah tangga dibawa ke sana? Ya semuanya berjalan seru tuh. Dan tibalah performance di kelompok 9. Nah kelompok 9 ini ceritanya mau menampilkan tari Bali. Susah banget kita ngomong. Ya udah deh tuh, mulai disertakan musiknya gitu pakai kaset, ada backsoundnya pakai speaker. Di tengah-tengah tiba-tiba speakernya mati, gengs. Diikuti sama lampu-lampu juga pada mati. Emang mati listrik, jebret. Suasana seketika jadi gelap ya. Soalnya ini posisinya api unggunya emang belum dinyalain nih. Akhirnya panitia langsung gercep, manggil petugas area camping ground buat nanya ada genset kan nih mati lampu. Nggak butuh waktu lama, listrik balik nyala. Ya udah, lanjut lagi deh tuh penampilan dari kelompok 9 lanjut nari Bali. Cuma di tengah-tengah, jebret, mati lagi. Wah ini nggak kuat apa gimana nih listriknya? Orang kita juga cuma nyalain speaker musik sama lampu biasa doang. Tahu-tahu terdengar suara musik tuh dari speaker nyala. Yang padahal itu speakernya harus dicolok listrik. Nah kan listriknya lagi mati itu semuanya. Kok ini bisa nyala sendiri? Semua orang langsung kayak nyalain senter kan dari HP. Biar terang gitu ala-ala jadi konser ya. Tapi pada diam tuh. Karena pada kaget kayak, ini speaker kok bisa nyala sendiri, gimana ceritanya? Tapi tahu-tahu ada salah satu cewek yang tadi nari Bali tuh. Teriak nunjuk ke arah pohon terus kesurupan dia. Tawa-ketawa gitu kan cekikikan sambil nari-nari. Ya orang-orang pada panik lah, takut begitu ngeliatnya. Berusaha buat disadarin kan, sadar gitu. Cuma tiba-tiba ada cewek lain yang ikutan histeris. Kesurupan juga, jadi kayak nular. Takut kenapa-napa ya amit-amit gitu jadi kesurupan massal. Dua cewek ini langsung segera dijauhkan ke tempat yang berbeda tuh. Sementara panitia yang lainnya juga berusaha buat nyari orang yang ngerti sama keadaan kayak beginilah. Nanya mereka ke petugas di situ. Dipanggilannya ada kakek-kakek. Cuma karena ini kakek-kakek udah sepuh gitu ya, agak lambat juga. Walaupun diantarin pakai motor. Padahal kan mereka di sana udah berpanik. Nah pas sampai sama si kakek tadi, dua cewek yang kesurupan itu dipegang tuh jidatnya. Plok! Teriak-teriak itu ceweknya terus pingsan. Cuma ya udah jadinya diem gitu, gak teriak-teriak lagi, gak berisik.
Kira-kira 10 menit kemudian si dua cewek ini tuh sadar. Dari situ si kakek tuh bilang, kalau semua orang malam ini nggak ada yang boleh tidur di area camping ground ini. Akhirnya semua peserta dibagi ke beberapa grup lagi untuk tidur sementara di rumah-rumah warga. Untungnya warga sana ternyata udah biasa dan welcome saja. Pokoknya Leon, Ari, sama Ilham, terus ada 3 laki-laki lain itu kedapetan nginep di rumah Bu Suryati namanya. Cuman malamnya kagak ada yang bisa tidur karena kan masih kaget ya dan parno bawaannya. Emangnya mereka salah apa kok bisa sampai kesurupan begitu? Nah pas nanya ke Bu Suryati, dibilangnya ya emang area camping ground itu udah biasa. Makanya warga juga pas ditempatin begini kagak ada yang kaget, pada welcome aja. Jadi emang udah terkenal angkernya. Nah besok paginya akhirnya nggak ada acara apa-apa lagi. Semuanya langsung tuh disuruh pulang, takutnya ada apa-apa ya. Dan semenjak kejadian itu, dari 3 tahun terakhir, sampai pokoknya kemarin lah, malam keakraban dari English Club itu selalu kembali ke template awal aja, udah nggak usah ngide. Yaitu diadakannya di villa yang di daerah Tawamangu itu. Jadi nggak usah sosok rebel deh. Kapok! So itu tadi teman cerita kali ini, yang semoga malam Halloween kalian ini tidak berakhir jadi horor dan mencekam ya. Macam kayak 2 cerita tadi. Ya tapi kalau ternyata nanti ujung-ujungnya kejadian tuh, kalian mengalami hal-hal yang horor dan mencekam, ya nggak apa-apa juga sih. Kali-kali bisa jadi bahan teman cerita. Kan moto kita, untung ini cerita kalian, bukan cerita gua. Ya thank you banget ya pokoknya buat Mas Dwi sama Mas Leon untuk sharing-sharing ceritanya. Dan buat kalian yang mau sharing-sharing cerita juga, bisa langsung kirim aja ke email yang di bawah ini nih. Oh ya, sama kalau kalian email, itu kalau bisa sertakan juga misalkan nama sosial media kalian kalau mau dicantumin di dalam video ya. Thank you semuanya dan sampai jumpa lagi di teman cerita selanjutnya. Assalamualaikum.